Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diduga melakukan pemerasan terhadap bos Prodia senilai 20 miliar rupiah. Kini yang bersangkutan dan 3 polisi lainnya menjalani penempatan khusus untuk penyelidikan lebih lanjut di Propam Polda Metro Jaya. Lalu bagaimana masyarakat dapat memantau kasus ini secara transparan dan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Dan untuk membahasnya sudah tersambung bersama kami dari luar studio, anggota Kompolnas RI Yusuf Warshim. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung sore hari ini. Langsung saja, jadi ketika hari ini sudah di Patsus, di Propam begitu Pak, apakah sidang etik saja menurut Kompolnas ini cukup? Karena rasanya ini menambah daftar daftar hal negatif begitu, citra Polri terhadap masyarakat begitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi sejauh ini yang telah dilakukan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya di dalam merespon adanya keluhan tersangka dalam kasus pembunuhan, dugaan pembunuhan terhadap dua remaja, satunya sebenarnya masih anak di bawah umur, yang itu ada 2 LP-nya di Polres Jakarta Selatan yang bermula ditemukannya korban tersebut di sebuah hotel. Nah, keluhan ini pada hari Sabtu 25 Januari yang lalu itu direspon oleh Polda Metro Jaya, oleh bidang profesi dan pengamanan, sehingga selanjutnya dalam merespon adanya dugaan yang dikatakan pemerasan terhadap tersangka, kemudian Propam Paminal melakukan penempatan khusus kepada 4 orang, yang salah satunya adalah AKBP Bintoro yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Reskrim. Begitu juga ada mantan Kasat Reskrim lainnya dan 2 personil di Satreskrim Jakarta Selatan. Sampai sejauh ini kami telah melakukan pemantauan, berkoordinasi dengan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Metro Jaya. Kami mintakan informasi awal. Sejauh ini masih proses pendalaman, tapi kedua 4 oknum ini ketika dilakukan penempatan khusus, tentu ini serius. Nah, biasanya kalau ada oknum yang sudah dilakukan penindakan penempatan khusus, ini serius, diduga bisa ada pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik. Baik. Artinya sekali lagi ini serius. Proses kepentingan untuk Patsus ini adalah untuk pendalaman dan pemeriksaan agar fokus. Nah, yang selanjutnya apakah akan ada proses pemidanaannya? Sejauh ini masih dilakukan pendalaman, apakah memang benar ada perbuatan pemerasan atau penyuapan, ini masih memerlukan klarifikasi lebih Baik, lanjut oke. dari pihak lawyer, Pak pihak Yusuf, lawyer tersangka. ya, Ya. sebelum ke soal apakah ini akan ditindaklanjuti ke pidana atau tidak, saya ingin menanyakan dulu soal kemudian sidang atau kemudian proses penyelidikan etik ini berlangsung begitu terhadap 4 orang. Bagaimana masyarakat ini dapat memantau secara transparan, tidak ada kecurigaan bahwa ya karena diperiksa sesama polisi begitu nanti akan tidak terbuka secara jelas. Kompolnas menjaminnya bagaimana begitu Pak Yusuf? Kami Kompolnas sebagai pengawas eksternal kepolisian memastikan dan meyakinkan bahwa Propam Polda Metro Jaya, Bid Propam Polda Metro Jaya yang selama ini sudah kita lihat terhadap oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dipastikan ditindak tegas, tidak ditolerir terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oknum. Dan ini kemarin sudah disampaikan dalam rilis juga oleh Polda Metro Jaya, berkomitmen, dan ini kami pantau, kami awasi agar proses ini benar-benar tegas dan tuntas. Artinya apabila memang sudah terbukti adanya perbuatan dugaan pemerasan ataupun suap yang itu dalam arti kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan,
ini kami pastikan Bid Propam Polda Metro Jaya akan menindak tegas. Oke, Untuk termasuk itu, melanjutkan ya, ke pidana begitu ya, Pak Yusuf ya? ya, ya tentu ini kita lihat dulu bagaimana perbuatannya. Sementara ini tadi saya sudah sampaikan, Mhm. berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pengawas Polda Metro Jaya, ini masih memerlukan klarifikasi soal narasi 20M-nya itu. Nah, Oke, soal narasi 20M itu, ini masih menunggu klarifikasi dari lawyer tersangka dan terutama juga dari orang tua tersangka untuk memastikan. Sejauh ini kan pihak yang masih dilakukan pendalaman lebih banyak ada pada 4 yang sudah dipatsuskan itu sendiri, namun juga AKBP Bintoro memberikan klarifikasi bahwa itu tidak benar dengan luar biasa berani, siap digeledah, siap diperiksa rekeningnya, ini luar biasa berani. Nah, mhm, tentu kita lihat nanti apakah memang tidak ada jejak-jejak yang memang itu ada dugaan pelanggaran kode etik, meskipun itu tidak sampai dikatakan berat, kategori ringan dan sedang, ada sinyal-sinyal yang diartikan oleh pihak tersangka bahwa itu meminta sesuatu, memerah sesuatu, ini kan perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. oke, Namun baik. sekali lagi, kami menunggu bagaimana proses klarifikasi yang diperoleh nantinya dari Baik. pihak lawyer tersangka dan kedua orang tua tersangka. Baik, Pak Yusuf, ini kemudian tentu menciderai, tentu memberikan rasa kecewa masyarakat, terutama soal kepercayaan begitu. Walaupun ini masih proses pembuktian. Tapi bagaimana kemudian rekomendasi Kompolnas untuk adanya evaluasi besar pada citra polisi yang hari ini mungkin tidak terlalu baik begitu di masyarakat, Pak Yusuf? Iya, tentu ketika ada isu dugaan pelanggaran etik, apalagi sampai pidana, itu dipastikan mencoreng marwah institusi, merendahkan reputasi dan kredibilitas. Sehingga tentu ini sangat memprihatinkan. Ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dipastikan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Oleh karena itu, kami kembali saja bahwa sejauh ini sudah ada komitmen konsep pembenahan secara komprehensif. Nah, diperlukan konsistensi yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa dalam konteks penegakan hukum yang itu sudah jelas arahnya, berintegritas, beretika, itu sudah jelas itu konsepnya. Kalau kita lihat di Badan Reserse Kriminal Umum Baris Krim itu sebagai pembina fungsi reserse itu penegakan hukum yang beretika. Ini diakselerasi. Nah, kami pernah menyarankan perlu dilakukan audit etika kepada personil. Mhm. Ya, kinerjanya itu dipastikan benar-benar menjalankan sesuai dengan kode etik atau tidak, maka itu dilakukan audit. Nah, seperti yang pada saat ini momentum untuk dilakukan audit etika Baik. atas proses penegakan hukum yang dilakukan. Tapi yang paling utama lagi, kepercayaan masyarakat dalam kasus pembunuhan terhadap 2 remaja tadi itu sangat dinanti. Jangan sampai ada isu dugaan pelanggaran pemerasan ini bisa menghambat. Ini kami menjadi persoalan yang utama mendorong agar kasus pembunuhannya ini benar-benar berjalan, yang sudah disampaikan bahwa ini sudah P21, tentu ini kita kawal terus. Oke. Sementara kasus pemerasannya tetap berjalan di Bid Propam, kita tunggu hasilnya, kita dorong profesional dan secepatnya untuk memberikan hasil kepada kita semua agar kepercayaan masyarakat terhadap Polri pulih, itu yang paling utama. Baik, tentu kami publik menunggu secara transparan begitu bagaimana proses ini berjalan dan benar atau tidak di proses pembuktian nanti. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Yusuf Warsim, anggota Kompolnas RI telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Pak Yusuf. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat.